Halo, kembali lagi bersama saya Max. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Sesuai jadwal, di episode kali ini kita akan lanjutkan serial Chandra Nandini episode 35 part 1 dan part 2. Lalu kisah di episode 35 part 1 dan part 2 ini, alur kisah akan berfokus pada wanita cantik dan seksi yang baru saja mendatangi Magadha, namun berhasil memikat Chandra dan keluarganya. Namun di suatu malam, Putri Pisaka yang anggun ini mengeluarkan wajah aslinya ketika seorang menteri yang tidak tahan dengan kecantikannya mencoba membuahinya. Hingga pada akhirnya menteri yang cabul itu merenggang nyawa dengan satu gigitan. Itulah akibatnya jika kita melakukan sesuatu berdasarkan nafsu, wanita yang kelihatannya lemah dan polos pun bisa menjadi ular berbisa jika dia merasa tertekan. Penasaran dengan alur kisahnya? Langsung saja kita gaskeun pada alurnya. Kisah diawali ketika Nandini mencoba memperingatkan Chandra untuk menjauhkan Bindusara dari Visaka. Namun Chandra tidak menggubris permintaan Nandini yang tanpa sebab itu, dan ia pun pergi meninggalkan Nandini menuju aula karena akan diadakan upacara tuladan dan upacara kesembuhan Pangeran Bindusara. Bagi rakyat Magadha, ini merupakan upacara tuladan yang berbeda dari upacara yang diadakan oleh raja sebelumnya, yaitu Padmananda. Karena Chandra tidak meminta koin emas dari rakyatnya, melainkan sebuah berkat untuk putranya Bindusara. Chandragupta Maurya! Aku ingin menyambut kalian semua di upacara tuladan putraku. Maka itu hanyalah berkat. Ritual acara tuladan kemudian dimulai oleh pendeta, dan Chandra pun memberikan Bindusara kepada Helena. Namun nampaknya Bindusara malah menangis karena tidak nyaman berada di pangkuan Helena. Dan Pisaka pun dengan inisiatifnya membawa Bindusara dari Helena untuk membuatnya lebih tenang agar Bindusara menikmati acara tuladannya. Semua orang pun nampak senang dengan apa yang dilakukan Visaka, hingga pada akhirnya acara pun kembali dilanjutkan. Nandini yang dilarang untuk hadir dalam acara tuladan itu pun pada akhirnya hanya menatap Bindusara dari kejauhan. Dan Nandini pun merasa cemburu tatkala Chandra tidak melepaskan genggamannya dari tangan Putri Pisaka. Chandra sendiri menggenggam tangan Pisaka karena hendak melarang Putri Pisaka untuk menyumbangkan gelang warisan orang tuanya untuk upacara tuladan Pangeran Bindusara. Dan Dadima pun melihat Nandini lalu memutuskan untuk menghampirinya. Nandini kemudian menjelaskan kepada Dadima bahwa dia menangis karena tidak menyukai kedekatan antara Chandra dan Visaka, dan Nandini nampaknya masih sangat mencintai Chandra. Namun apalah daya, cinta mereka tidak mungkin kembali bersatu karena kepercayaan Chandra kepada Nandini sudah pudar. Namun Dadima tetap meyakinkan Nandini bahwa takdir akan menuntun Chandra dan Nandini untuk kembali bersama. Di sisi lain, pembunuh bayaran suruhan Padmananda berhasil masuk ke dalam kamar Chandra yang sudah kosong ditinggalkan pemiliknya. Namun ia berhasil melihat Chandra yang sedang berada di aula kerajaan Magadha dan tengah diadakan acara tuladan, dan membuat pembunuh itu harus kembali memikirkan rencana untuk membunuh Chandra. Namun Nandini menghadangnya dan mencoba melawan pembunuh bayaran suruhan ayahnya sendiri. Akan tetapi pembunuh bayaran itu berhasil lolos dari hadangan Nandini dan membuat Nandini terluka parah. Nandini pun mencoba mengejar pembunuh itu, namun tubuhnya melemah dan terjatuh. Lalu Putri Pisaka yang tengah berjalan di koridor pun menemukan Nandini yang terluka dan mencoba menolongnya. Namun Nandini meminta Pisaka untuk menyelamatkan Chandra yang tengah dalam bahaya. Tolong aku. Nandini, pergilah. Tidak ada waktu lagi. Di lain tempat, Chanakya yang menyamar mencoba memperingatkan Chandra tentang bahaya yang akan ia hadapi. Chandra pun menjadi waspada setelah mendengar kode yang Chanakya katakan, dan setelah memberitahu Chandra, Chanakya pun balik menyerang Chandra karena di lain sisi ia juga ingin mendapatkan kepercayaan dari Padmananda. Dan setelah situasi menegang, Chanakya pun memberitahu pembunuh bayaran itu untuk segera menyerang Chandra karena dia akan mengalihkan perhatian prajurit Magadha. Sesuai instruksi, prajurit itu pun berhasil melumpuhkan Chandra dan hendak membunuhnya. Akan tetapi Visaka berhasil menyelamatkan Chandra yang sudah tidak berdaya. Visaka pun mendatangi Chandra dan memberitahunya perihal kondisi Nandini yang sedang dalam keadaan kritis.
Karena Nandini sendiri yang memberitahu Visaka bahwa Chandra sedang dalam keadaan bahaya, sehingga dia datang tepat waktu untuk menyelamatkan Chandra. Di tempat persembunyiannya, Padmananda tengah berbincang dengan bawahannya perihal kesetiaan Chanakya. Ayah Malaiketu yakni Varvatak mencoba memperingatkan Padmananda karena ia yakin bahwa Chanakya berniat mengkhianati mereka dan tidak akan pernah menjadi sekutu Padmananda. Namun Padmananda sedang menguji Chanakya dengan pembunuh bayaran yang Chanakya bawa ke istana Magadha, yang mana jika pembunuh itu berhasil membunuh Chandra, maka kesetiaan Chanakya tidak perlu diperdebatkan lagi. Ini adalah ujian bagi Chanakya. Aku tidak akan mengampuni Chandra. Singkat cerita, malam pun tiba. Di istana Magadha, tabib memberitahukan kepada keluarga kerajaan bahwa kondisi Nandini sangatlah parah dan Nandini harus beristirahat untuk beberapa hari. Setelah tabib itu pergi, Ratu Mora menyarankan agar Bindusara diurus oleh Putri Pisaka dan memujinya karena Visaka berhasil menyelamatkan Chandra dari serangan pembunuh bayaran itu. Putri Pisaka pun bersedia untuk merawat Bindusara karena ia ingin membalaskan budi telah diterima dengan baik oleh Raja Chandragupta dan keluarganya. Lalu setelah menjenguk Nandini, Helena kembali ke kamarnya dan berbicara dengan Apama bahwa Nandini tidak akan mengurus Bindusara karena dia tengah terluka dan tidak akan tinggal lebih lama lagi di istana Magadha. Namun Apama berpikir bahwa Chandra akan mencari istri dan ibu bagi Bindusara yang mana semua kriteria itu tertuju pada Visaka. Namun Helena tidak setuju dengan rencana Apama yang ingin menggantikan Nandini dengan Visaka. Ia tidak rela Chandra mempunyai ratu lain selain dirinya. Tetapi pada akhirnya Apama berhasil meyakinkan Helena dan setuju dengan rencana Apama. Kita bisa menggunakan dia sebagai pion kita. Chandra tidak akan menjadi milik Visaka. Ratu Magadha adalah kau. Sementara itu, Chandra masih setia menunggu Nandini yang belum juga siuman. Ia memikirkan kembali ucapan Nandini dan dirinya tidak bisa menyimpulkan bahwa semua perkataan Nandini itu benar apa salah karena kepercayaan Chandra terhadap Nandini selalu terpatahkan dengan fakta yang ada. Lalu tiba-tiba Nandini terbangun dan mengkhawatirkan Chandra karena pembunuh tadi ingin menghabisinya. Namun Chandra malah mempertanyakan mengapa Nandini mencoba menyelamatkan dirinya. Nandini pun beralasan bahwa dirinya adalah rakyat yang bertugas melindungi rajanya. Mendengar itu, Chandra pun teringat bahwa Nandini harus diberikan obat untuk menyembuhkan lukanya dan ia pun memberikan obat yang tabib anjurkan. Chandra kemudian mencoba meyakinkan Nandini bahwa Visaka bukanlah orang jahat seperti yang Nandini kira. Karena baru saja Visaka melindungi dirinya dari serangan pembunuh bayaran itu. Chandra kemudian menuduh Nandini hanya cemburu kepada Visaka sehingga Nandini berpikiran buruk kepadanya. Lalu Chandra yang sudah mengobati Nandini pun mencoba memanas-manasi Nandini karena dia akan mengucapkan terima kasih kepada Putri Pisaka. Apakah mungkin kalau kau cemburu padanya, Nandini? Itu tidak benar, Chandra. Aku akan mengucapkan terima kasih padanya. Apa aku memang Di cemburu tengah pada malamnya, Visaka? Putri Pisaka tengah berjalan di koridor dan tiba-tiba Menteri Magadha menarik tangannya karena ia sangat kesepian dan ingin melakukan hubungan dengan Putri Pisaka yang mempesona ini. Menteri itu lantas membawa Putri Pisaka ke ruangan yang sepi, namun Putri Pisaka memberontak dan mencoba untuk menghindari pelecehan tersebut. Akan tetapi Menteri Magadha itu berhasil membuat Putri Pisaka terjatuh dan ia pun hendak menyalurkan nafsunya itu. Tetapi tiba-tiba Putri Pisaka menampakkan wujud aslinya dan membunuh menteri itu dengan satu gigitan. Ternyata apa yang dikhawatirkan Nandini selama ini itu adalah benar. Bahwa Pisaka bukanlah orang yang baik, melainkan seorang Viskanya atau ratu ular yang berwujud seperti manusia. Dan dia dikirim oleh Padmananda untuk menghabisi Chandra dan Bindusara. Pisaka berencana untuk mendekati Chandra dan ketika Chandra lengah dia akan menghabisinya. Namun sebelum itu dia akan mengincar Bindusara yang dia tahu mempunyai racun yang sama dengannya, yang berarti Bindusara tidak akan terpengaruh dengan racunnya. Sehingga dia akan berpura-pura untuk merawat Bindusara dengan racun itu sampai orang berpikir bahwa Bindusara sudah sembuh padahal Bindusara secara perlahan akan tiada. Pikir wanita yang dia sentuh ini Viskanya. Mari kita lihat, Chandragupta Maurya. Hidupmu akan berakhir. Aku harus mengurus Bindusara. Bagaimana aku
menggunakan racunmu yang terkena sentuhanku kecuali Bindusara. Scene berpindah pada Nandini yang terbangun karena Nandini mempunyai firasat yang buruk mengenai Visaka. Namun Chandra datang karena mengira Bindusara berada di kamar Nandini. Lalu Nandini kemudian membahas sebuah makna kepercayaan kepadanya karena Chandra telah menyelesaikan sebuah permasalahan bukan dengan hatinya melainkan dengan akalnya. Dan itu membuatnya hilang kendali. Nandini lantas meminta Chandra untuk selalu melibatkan hatinya agar semua permasalahannya terselesaikan dengan baik. Namun dalam hati Chandra sudah tidak tersisa apapun karena Nandini telah menghancurkannya. Karena seseorang mempercayai kekasihnya, bukan musuhnya. Kau mulai berpikir dengan akalmu. Meski setelah mengetahui kau menghabisi Durdara, lalu kenapa aku membawamu kembali ke Kau sini? menemukan jawabannya dalam pertanyaanmu, Chandra. Tapi kau sudah lama menghancurkan hatiku. Adegan berpindah pada Visaka yang mendatangi Bindusara. Visaka lantas melukai bibirnya sendiri dan mencampurkan darahnya dengan air sehingga warnanya pun berubah dan itu adalah racun. Visaka pun hendak memberikan racun itu kepada Bindusara karena dia ingin mengisi hidup Bindusara dengan racunnya. Tapi tiba-tiba Nandini mendatanginya dan menggagalkan semua rencana jahatnya itu. Nandini pun mencurigai minuman yang hendak diberikan Visaka pada Bindusara. Tetapi Visaka meyakinkan Nandini bahwa itu hanyalah obat yang akan membuat Bindusara tenang. Dan Visaka pun lantas meminumnya untuk meyakinkan Nandini bahwa itu hanyalah sebuah obat. Meskipun begitu, Nandini yang mempunyai firasat buruk pada Visaka pun tetap melarangnya memberikan obat itu kepada Bindusara dengan berpura-pura ingin memberikan obat itu kepada Bindusara. Namun ia menumpahkan racun itu dan membuat Visaka marah dengan apa yang dilakukan Nandini. Akan tetapi Visaka dapat mengontrol dirinya, jika tidak, Visaka akan memperlihatkan wujud aslinya sebagai Viskanya. Aku baik-baik saja. Apa yang kau lakukan? Itu adalah obat terakhir. Dia telah merusak rencana. Di persembunyiannya, Padmananda mendapat sebuah kabar dari mata-matanya bahwa Chanakya memang bertekad membunuh Chandra dengan membuat keributan yang mempermudah pembunuh bayaran itu untuk membunuh Chandra. Tetapi di saat akhir pembunuh bayaran itu berhasil dihabisi. Lalu prajurit lain mengabarkan bahwa Chanakya ingin menemui Padmananda. Padmananda kemudian mengizinkan Chanakya masuk dan menghimbau agar semua yang ada di sana berpura-pura tidak mengetahui kejadian di Magadha. Chanakya kemudian mengabarkan bahwa pejuang yang Padmananda kirim telah gagal melakukan tugasnya. Dan ia meyakinkan Padmananda bahwa langkah berikutnya yakni menyerang Chandragupta Maurya dan ia jamin rencana itu akan berhasil. Kekurangan pasukan yang dialami Padmananda akan Chanakya tambal dengan pasukannya. Namun sebelum itu dilakukan, Varvatak harus pergi ke Magadha untuk berpura-pura menjenguk menantunya yakni Chaya, agar Varvatak dekat dengan Chandra dan dia bisa menjadi mata-mata bagi Padmananda untuk mengetahui semua kelemahan Chandra. Padmananda pun setuju dengan usul Chanakya. Akan tetapi saat Acarya hendak pergi dari tempat itu, Putri Visaka yang asli mendatanginya dan memohon kepada Chanakya untuk melindungi dan menyelamatkannya. Namun prajurit membawa Putri Visaka kembali ke penjara dan Acarya pun kembali melanjutkan perjalanannya. Setelah Chanakya pergi dari tempat itu, Padmananda kemudian memberitahu Amatya bahwa Chanakya tidak boleh tahu tentang rencana mereka yang lainnya. Karena dia sudah mengirim senjata untuk melenyapkan Chandra, yakni Viskanya yang menyamar menjadi Putri Visaka. Putri Visaka yang sebenarnya adalah seorang Viskanya. Sementara itu di istana, Nandini tengah menatap kulitnya yang melepuh akibat tumpahan obat yang Visaka hendak berikan kepada Bindusara. Dadima kemudian mendatanginya dan meminta Nandini untuk beristirahat karena kondisi Nandini belum sepenuhnya pulih. Dan Dadima pun meminta Nandini untuk mempercayai Visaka karena Bindusara sangat bahagia bersamanya. Namun Nandini menolak percaya kepadanya karena Acarya Chanakya memintanya waspada terhadap orang yang baru saja memasuki istana. Karena bisa saja itu adalah orang yang dikirim Padmananda untuk melenyapkan Chandra. Namun Dadima meminta Nandini tidak khawatir karena orang yang akan menghabisi Chandra telah dihabisi oleh Visaka. Dan Dadima berpendapat bahwa yang menghabisi prajurit tempo lalu juga adalah pria yang sama yang telah dihabisi oleh Visaka. Dadima pun sekali lagi meminta Nandini tidak khawatir dan ia pun beranjak pergi.
Nandini yang penasaran dengan tangannya yang melepuh akibat tersiram obat yang hendak Pisaka berikan kepada Bindusara pun pergi ke perpustakaan istana untuk mencari tahu penyebabnya. Namun Nandini mendengar percakapan Chandra dengan mata-matanya. Chandra kemudian sadar ada orang yang mendengar percakapannya dan segera meminta mata-matanya untuk pergi. Nandini pun mendatangi Chandra dan Chandra tidak hentinya memaki Nandini yang selalu saja ingin tahu rahasianya. Tetapi ketika Nandini hendak pergi, Chandra memberikan perhatiannya kepada Nandini karena melihat lengannya yang terbakar. Namun setelah mendengar penjelasan Nandini bahwa itu merupakan pengaruh obat yang hendak Pisaka berikan kepada Bindusara, Chandra pada akhirnya kembali memarahi Nandini karena Nandini menuduh seseorang tanpa adanya bukti. Dan ia mengira bahwa luka bakar yang ada di lengan Nandini adalah efek samping dari obat yang Tabib berikan padanya. Berharap kalau aku salah, Chandra. Sementara Acarya yang sedang di perjalanan pulang pun dibuat penasaran dengan surat yang diberikan oleh Putri Pisaka yang asli saat mendatanginya di tempat Padmananda. Chanakya kemudian melihat surat itu, akan tetapi surat itu kosong, tidak terdapat satu huruf pun. Namun Acarya menyadari bahwa surat itu merupakan surat rahasia yang mana jika kertas itu terkena api maka tulisan yang ada dalam surat itu akan muncul. Dan isi surat itu adalah sebuah peringatan bahwa Raja Chandragupta sedang dalam bahaya dan juga meminta Chanakya untuk menemui dia di kuil Dewa Siwa karena ada satu fakta yang sangat penting untuk dikatakan. Singkat cerita, pagi pun tiba. Di Istana Magadha, Chandragupta tengah berlatih pedang dengan prajuritnya. Dan Viskanya pun berjalan melewati tempat latihan Chandra untuk menarik perhatiannya. Pada akhirnya Chandra pun terpikat dengan kecantikan Viskanya dan menghentikan latihannya. Viskanya pun menghampirinya dan meminta maaf karena telah mengganggu latihan pedang Chandra karena dia sangat mengagumi keterampilan pedang yang Chandra praktekkan. Lalu Viskanya pun meminta Chandra untuk melatih keterampilan pedangnya. Dan permintaan itu tidak mungkin Chandra dan saya tolak jika Viskanya memintanya. Karena daya tariknya itu yang membuat pria manapun menjadi lemes ketika melihatnya. Lalu Nandini yang sedang mematikan lilin di balkon istana pun melihat adegan kemesraan Chandra dan Viskanya yang sedang berlatih pedang. Adegan itu benar-benar menyakitinya karena Chandra sangat agresif menyerang Viskanya, sampai-sampai gaun yang Viskanya kenakan pun sobek terkena sabetan pedangnya. Chandra kemudian dengan panik mendatangi Viskanya dan sialnya Chandra tidak bisa melihat luka yang Viskanya derita karena luka itu berada di pahanya dan Chandra tidak ingin matanya ternodai karena itu. Nandini yang melihat Viskanya terluka pun mendatanginya dan melepaskan genggaman Chandra karena Nandini akan membawa Viskanya untuk diobati tabib. Namun Chandra meminta Nandini untuk mengurusi Bindusara karena dia yang akan membawa dan mengobati Viskanya. Dan yang paling menyakiti Nandini adalah Chandra akan membawa Viskanya ke kamar mandi untuk membersihkan lukanya terlebih dahulu sebelum diobati tabib kerajaan. Apama yang melihat semua kejadian itu lantas pergi ke kamar Helena dan mengabarinya tentang kedekatan Chandra dan Visaka. Dan itu membuat Helena terkejut, namun Apama menenangkan Helena karena Chandra tidak benar-benar tertarik dengan Visaka karena Chandra hanya ingin membuat Nandini cemburu dan membencinya. Dan mereka pun merencanakan sebuah rencana jahat lainnya dan mengambil keuntungan dari kedekatan Chandra dan Visaka. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak sampai akhir. Sampai berjumpa dengan saya di esok hari, tentunya mengulas Chandra Nandini episode 36. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe ya guys agar saya bersemangat membuat kontennya. Sekian dari saya, salam sejahtera untuk kita semua.